Masa nonton BOKP aja nggak boleh? Jadi coba berkualitas itu nggak seru banget ya. Mau ngapa-ngapain nggak boleh, banyak larangannya, nggak bisa seneng-seneng. Siapa bilang bro? Gua akan bahas 3 macam sumber kesenangan dan cara menikmati kesenangan tanpa bikin hidup lo hancur. Malahan, bisa bikin hidup lo lebih baik bro. Pertama, namanya selfish pleasure, artinya kesenangan atau kenikmatan egois bro. Jenis-jenis kesenangan yang kalau lo lakuin bisa ngerusak diri lo. Bisa bikin lo kecanduan, penyakitan, depresi, dan ngerusak hidup. Contohnya, PMO, Porn Masturbation Orgasm, nonton BOKP, habis itu COLI, atau main judi slot. Contoh lain, misal makin narkoboy dan mabuk-mabukan. Walaupun enak, nikmat, tapi lo harus sadar buat ngehindarin ini bro. Paham ya lo bro? Iya, gue paham. Intinya yang bikin nikmat tapi ngerusak ya bro. Bener bro. Kedua, ada yang namanya sustainable pleasure. Ini adalah kesenangan yang aman dinikmati berkelanjutan. Fungsinya buat refreshing, healing, recharge, ngisi bensin, biar lo jadi semangat lagi. Contohnya kayak nonton film atau anime favorit lo, main game, dengerin musik biar bikin semangat atau baca komik. Tujuan lo ngelakuin ini emang cuma buat senang-senang bro. Tapi hati-hati, jenis kesenangan ini kalau berlebihan bisa juga jadi selfish pleasure atau kesenangan egois yang ngerusak. Misal niatnya cuma main game sejam, malah jadi seharian. Niatnya cuma nonton Netflix 1 episode, gak taunya jadi 1 season lo tonton. Jadinya begadang, terus gak kerja, gak belajar. Jadi hati-hati banget ya bro, kalau ngelakuin kesenangan ini, harus tetap lo kontrol. Kesenangan ini bagusnya, lo lakuin sebagai self-reward. Hadiah setelah lo berjuang buat bekerja keras atau belajar keras setelah ngelakuin kewajiban. Siap, paham bro. Boleh dilakuin buat ngisi semangat, tapi wajib dijaga biar nggak berlebihan ya. Ngerti gua. Nah, kesenangan ketiga ini yang paling penting. Namanya stoic pleasure. Kesenangan stoic. Ini adalah kesenangan yang rasa puasnya harus diraih dengan bersakit-sakit dahulu. Dan hasilnya nggak langsung bisa dinikmati. Tapi nanti lo bisa menikmatinya nggak cuma dalam hitungan menit atau jam, melainkan jangka panjang bisa bertahun-tahun. Misal lo olahraga, buat dapetin dopamin, rasa puasnya, lo perlu capek-capekan dulu gerakin badan. Badan lo bisa jadi sehat, bagus, juga nggak langsung terjadi setelah olahraga. Perlu waktu berbulan-bulan, tapi sekalinya lo bisa jadiin ini jadi lifestyle, punya badan bagus. Ini bisa lo nikmati sampai bertahun-tahun. Contoh lagi, misal belajar skill baru buat cari duit. Belajarnya sulit, mungkin perlu jatuh bangun. Pertamanya pasti juga nggak langsung bisa, tapi habis itu menghasilkan, lo bisa nikmati manisnya. Contoh lain stoic pleasure ini, kayak nulis jurnal, bikin karya, ngasah skill. Pokoknya yang ada hubungannya sama disiplin dan keluar dari zona nyaman. Awalnya sakit, bikin males, tapi kalau udah dilakuin, bisa juga ngasih lo hormon kesenangan. Plus gunanya bagus buat masa depan lo. Paham ya? Oke, gua paham bro. Paling bagus emang stoic pleasure-nya. Tapi kan kita bukan robot bro. Kita perlu juga lah kesenangan yang dilakuin buat sekedar senang-senang. Kalau kita harus ngelakuin semua kesenangan pakai sakit-sakit dulu, males banget lah. Yes, lo bener bro. Makanya, jenis-jenis kesenangan ini perlu dibagi bro. 70-80% lo cari kesenangan dari stoic pleasure yang lo perjuangin dulu buat ngerasain nikmatnya. 20-30% lo dapat dari sustainable pleasure buat self-reward, healing, dan hiburan. Yang penting lo kontrol, jangan kebablasan. Nah terus namanya manusia, kan mungkin ada bocor-bocornya ya bro. Kalau lo sampai nggak sengaja hilaf ngelakuin selfish pleasure, kesenangan yang egois, ya masih bisa dimaklumi bro. Yang penting nggak terlalu sering. Mungkin lo cuma pakai 1-3% dari total sumber kesenangan lo. Habis itu, lo sadari kalau kesenangan itu salah, introspeksi, tobat, dan move on lagi. Jangan sampai lo menyesal berlebihan, akhirnya malah terjebak lagi ngelakuin kesenangan egois berulang-ulang. Bocor dikit nggak apa-apa, yang penting ditambal. Dan di masa depan, lo hindari hal-hal yang bikin kebocoran tadi. Understood? Siap bro, gua mulai ngerti dikit-dikit. Terus kalau mau ngerti cara step by step, panduan buat cari kesenangan yang bermanfaat, plus ngobatin otak gua yang udah terlanjur kebanyakan nonton BOKP, bisa nggak bro? Bisa banget bro, masih bisa banget kok mengubah otak lo yang kecanduan jadi senjata ampuh buat bantu lo jadi pria yang lebih baik. Cara-caranya udah gua tulisin dengan detail di ebook Dopamine Detox. Detail, ratusan halaman, tapi gampang dipahami. Ebooknya bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi, atau bio. Salam Everyman, semangat bro.